kami akan membawakan materi tadi dengan penguji hipotesis terbagi menjadi 5 submateri. Yang pertama yaitu penguji hipotesis satu rata-rata, yang kedua penguji hipotesis 2 rata-rata data saling independen, yang ketiga penguji hipotesis tentang 2 rata-rata data berpasangan, yang keempat penguji hipotesis tentang proporsi, kemudian terakhir penguji hipotesis tentang perbedaan nilai proporsi. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Bisa dimulai. Slide-nya Kak. Gimana? Slide-nya belum jalan. Udah jalan belum? Sudah kan? Udah. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis. Nah, di sini pengertian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan yang diterbang. Pertama ada keputusan untuk menolak dan menerima hipotesis yang sedang diuji atau dipersoalkan. Nah, untuk hipotesis yang berupa anggapan didasarkan atas teori, pengalaman, dan keterangan berpikir. Selanjutnya, Sudah kita dulu. dan selanjutnya di sini ada jenis kesalahan. Jenis kesalahan sendiri terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima. Kemudian jenis kesalahan tipe 2 yaitu menerima hipotesis nol yang seharusnya ditolak. Nah, untuk rumus keputusan atau simulasi, jika kita ingin menerima hal nol, maka kita menggunakan rumus untuk hal nol benar itu menggunakan 1/4, dan untuk hal nol salah kita menggunakan jenis kesalahan 2 yang menggunakan beta. Nah, keputusan untuk menolak hal nol kita menggunakan hal nol benar menggunakan rumus kesalahan jenis 1 yaitu menggunakan alfa. Kemudian dalam bentuk hal nol salah, keputusan yang tepat itu menggunakan 1 beta. Next. Nah, di sini pengujian hipotesis satu rata-rata. Untuk subbab yang pertama dari hipotesis. Dalam pengujian hipotesis satu rata-rata, yang pertama perumusan hipotesis itu diketahui seperti hal nolnya berapa, alternatifnya berapa, dan sampel yang akan kita uji. Kemudian untuk mendapatkan beta dan menghitung variabel tabel dan tentakel. Untuk menghitung cara beta nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk menghitung nilai jumlah nol dan nol kita misalnya tabel. Kemudian untuk kesimpulan yang kita dapat dari program tersebut. Next. Nah, di sini untuk pengujian hipotesis satu rata-rata, yang pertama ada uji satu arahnya. Untuk H0 sama dengan mu sama dengan mu0. Untuk H0, H alpha, H alternatif, kemudian mu0 lebih dari mu lebih dari mu0. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut ada yang bergerak di sebelah kanan. Next. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis uji satu arah ini.
akan kecil jika data tersebut kurang dari 30. Next. Selanjutnya, menghitung nilai uji statistik. Menghitung nilai uji statistik dengan memperhatikan apakah nilai standar deviasi populasi diketahui atau tidak diketahui. Jika nilai standar deviasi populasi diketahui dengan N lebih dari 30, maka menggunakan rumus Z0 sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi sigma X sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi sigma per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata dari data sampel, mu0 merupakan nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, sigma merupakan kesalahan baku atau standar deviasi populasi, dan N kecil merupakan jumlah sampel yang ditemukan. Jika N kurang dari sama dengan 30, menggunakan UJT, di mana rumus dari UJT adalah X bar dikurang mu0 dibagi S per akar N, di mana S kecil merupakan standar deviasi sampel. Jika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui dan jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika jumlahnya kurang dari 30, maka hanya bisa menggunakan statistik UJT. Selanjutnya, keputusan dan kesimpulan. Keputusan itu apakah H0 ditolak atau H0 diterima, tergantung dari perbandingan nilai dari Z0 dan Z-tabel. Yang pertama itu untuk uji satu arah kanan, yaitu apabila Z0 lebih dari Z-tabel maka H0 ditolak. Apabila Z0 kurang dari sama dengan Z-tabel maka H0 diterima. Yang kedua digunakan untuk uji satu arah kiri, yaitu apabila Z0 kurang dari Z-tabel maka H0 ditolak. Kemudian apabila Z0 lebih dari sama dengan min Z-tabel maka H0 diterima. Kemudian yang ketiga digunakan untuk uji dua arah, yaitu apabila Z0 lebih dari Z-tabel, H0 atau Z0 kurang dari Z/2 maka H0 ditolak. Apabila Z/2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari Z/2 maka H0 diterima. Kemudian contoh soal. Dari 100 yang sampel tahun rata-rata melakukan penarikan produksi per bulan melalui akhir dengan standar deviasi sesuai 40 dan taraf nyata 5%. Ujilah apakah harga nasabah menarik uang melalui akhir sebesar $500 per bulan dengan alternatif lebih besar dari itu. Diketahui X bar 495 atau rata-rata dari data sampelnya sebanyak 495. Kemudian S atau standar deviasi sampel sebanyak 45. R atau jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100. Kemudian mu0 atau nilai rata-rata di bawah hipotesis 0 sebanyak 500. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis dari soal. Diketahui bahwa pengujian hipotesis dilakukan dengan satu arah kanan, sehingga rumusan hipotesisnya sebagai berikut. Menentukan hipotesis general dan hipotesis alternatif. Sehingga H0 di sini adalah mu sama dengan 500 dan H alternatif adalah mu lebih besar 500. Yang kedua, tentukan taraf nyata pengujian apabila signifikan level karena sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian tentukan nilai dari Z-tabel dengan menggunakan tabel pada lampiran 1 yang terdapat dulu, sehingga diperoleh Z-tabel sama dengan 1,9
Sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Karena Z0 kurang dari Z2, maka H0 diterima. Artinya rata-rata dua sampel penyalur melalui ATM adalah sebesar 500 lembar per bulan dengan tingkat keyakinan sekitar 50%. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aisyah. Halo, selamat malam semuanya. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis dua rata-rata data saling independen. Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan data antara dua data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Pengujian ini merupakan uji statistik parametrik yang tentu saja harus memakai asumsi. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian perbedaan rata-rata dua sampel saling bebas ada 3, hampir sama dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, hipotesis dua arah, yaitu rata-rata antar kelompok sama. Yang kedua, hipotesis satu arah, menganggap kelompok satu lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan kelompok dua. Yang ketiga, hipotesis satu arah yang menganggap kelompok satu lebih kecil rata-ratanya dibanding kelompok dua. Next. Dalam pengujian hipotesis dua rata-rata terdapat dua sampel, yaitu dependen atau berpasangan dan independen atau berpasangan atau bebas. Misalkan dalam suatu kelas terdapat kelas A dan kelas B, di mana di dalam kelas ini terdapat objek yang berbeda, yaitu misal dalam kelas A bernilai 23, kelas B bernilai 54. Di dalam data sampel ini dibandingkan antara objek A dengan objek B, di mana 23 ini dengan objek yang berbeda dengan data B 56 dengan objek yang berbeda. Maka data ini dinamakan data independen. Maka jumlah data yang terdapat dalam data sampel ini adalah 10. Terdapat 10 karena data dalam sampel ini bersifat independen. Next. Slide 17 Kak. Definisi dari beda rata-rata dua data independen adalah suatu pengujian terhadap dua data sampai dengan objek yang berbeda. Pengujian ini digunakan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat independen. Pengujian ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda di antara dua kelompok data. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua data sampel yang memiliki objek yang berbeda. Yang ketiga, biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei. Selanjutnya,
misalkan X1 dikurangi 2, ini dikurang lagi, U1 dikurangi 2, ditambah 1 per min satu ditambah 2 per min 2. Itu rumus dari Z. Apabila kita tidak memakan minimal informasi khusus Timpangan baku, maka kita bisa menggunakan uji T. Dalam uji T ini dibagi menjadi 3 bagian. Boleh di next. Uji beda rata-rata 2 sampel independen. Dengan N lebih dari 30 dan 0 diketahui. Yang pertama itu hipotesis. Sigma, Kak. Yang ya? N lebih besar dari 30 dan sigma diketahui. Oh ya. Yang pertama itu ada hipotesis. Yang HO titik 2 U1 sama dengan U2. H1 titik 2 U1 kurang dari U2. Hipotesisnya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Yang kedua itu tentukan taraf signifikan sigma. Yang ketiga itu statistik uji. Yang Z itu ada rumusnya di bawah. Boleh di next. Ini yang keempat ada kriteria uji. U1 kurang dari U2. Jika Z hitung kurang dari minus Z tabel, maka H sigmanya ditolak. Jika Z hitung lebih dari minus Z tabel, maka H sigmanya diterima. Ini ada kriteria uji, bisa dilihat sendiri ya. Terus yang 5 ada kesimpulan. Salah. Boleh ini. Di sini ada contoh kasus suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan partisipasi politik di 2 provinsi, yaitu provinsi A dan provinsi B. Untuk menguji hak tersebut diambil sampel sebanyak 50 kabupaten atau kota. Dari masing-masing provinsi A dan provinsi B, untuk provinsi A dari 50 kabupaten atau kota diperoleh rata-rata partisipasi sebesar 86% dengan standar deviasi 6%. Sedangkan pada provinsi B memiliki rata-rata partisipasi sebesar 77% dengan standar deviasi 5%. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi dari partisipasi politik provinsi B. Gunakan taraf signifikansi 5%. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Kak Sulis. Baik, dalam contoh kasus tersebut tadi dijelaskan bahwa kita akan membandingkan partisipasi politik di antara 2 provinsi, yaitu antara provinsi A dan provinsi B. Dalam pengujian tersebut diambil sebuah sampel sebanyak 50 kabupaten atau kota. Maka bisa kita lakukan bisa kita detailkan dari cerita ini. Bisa jadi mu1 itu kita jadikan sebagai provinsi A. Maka provinsi A itu sebagai dengan X bar 1. Selanjutnya untuk provinsi A dari 50 kabupaten diperoleh partisipasi sebanyak 86%. Maka mu2 kita bisa jadikan sebagai provinsi B atau kita sebut dengan X bar 2. Diketahui dari cerita jika provinsi A memiliki rata-rata partisipasi sebanyak 86%, maka X bar 1 diketahui 86%. Dan dengan standar deviasi 6%, maka sigma 1 sama dengan 6%. Sedangkan pada provinsi B memiliki rata-rata partisipasi sebanyak 77% dan standar deviasi 5%. Maka bisa diketahui X bar 2 sama dengan 77% dan X sigma 2 sama dengan 5%. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada partisipasi politik provinsi B dengan taraf signifikan sebanyak 5% atau kita bisa disebut dengan alfa. Lanjut, Kak. Maka yang pertama yaitu dari kasus yang sudah kita contohkan itu,
kita tentukan dulu hipotesis dari contoh kasusnya, di mana kita melakukan penelitian terhadap provinsi A lebih besar daripada provinsi B. Maka kita menggunakan hipotesis 1, yaitu dengan mu1 lebih besar daripada mu2. Diketahui mu1 lebih besar daripada mu2, yaitu rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada provinsi B. Maka sudah jelas jika mu1 sama dengan mu2 itu rata-rata partisipasi politik A itu tidak lebih tinggi daripada partisipasi politik provinsi B. Yang kedua, kita lakukan tentukan taraf signifikan atau biasa disebut dengan alfa. Alfanya sudah diketahui jika menggunakan taraf signifikan sebanyak 5%. Maka 5% itu sama dengan 0,05. Kita cari tabel Z. Tabel Z dilakukan dengan cara 1 dikurangin alfa. 1 dikurangin 0,05 sama dengan P 0,95. Di sini kita baru diketahui P. Maka dalam mencari tabel Z dilakukan dengan cara, bisa ke slide 24, Kak. Dalam mencari tabel Z, kita sudah terdapat daftar dari beberapa tabel Z, di mana tabel Z dihitung dari pendekatan terhadap 0,95, di mana 0,95 itu terdapat pada urutan 1,6 di antara tengah-tengah 1,6 dan 0,4 dan 0,5, di mana dalam penentuan tabel Z itu tidak boleh lebih daripada 0,95. Maka pendekatan yang saya ambil di sini adalah 0,94,945. Maka dalam penentuan tabel Z dilakukan dengan menambahkan sebelah kiri ditambah dengan sebelah atas, yaitu 1,6 ditambah dengan 0,04. Maka didapatkan tabel Z yaitu 2,64. Bisa ke slide 23, Kak. 23 dulu. Oke. Maka dalam mencari tabel Z kita sudah diketahui 1,64. Yang langkah ketiga adalah statistik uji. Dalam statistik uji terdapat cara yang sudah dijelaskan oleh Kak Ferry tadi. Maka kita hanya memasukkan beberapa data yang sudah kita ketahui tadi terhadap rumus. Yang pertama, X bar 1 dikurangin X bar 2 dikurangin mu1 dikurangin mu2 per akar sigma 1 kuadrat per X1 ditambah sigma 2 kuadrat per X2. Maka sebentar. Maka tinggal kita masukkan, yaitu X bar satunya tadi yaitu 86. 86 dikurangi 77 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena dalam mu tadi tidak diketahui. Per 36, akar 36 per 50. 50 ini adalah X1, karena data sampel yang diambil tadi adalah 50 kabupaten atau kota, ditambah 25 per 50. Dalam perhitungannya kita dapatkan 9 per 1,104, yaitu maka kita hasilkan set hitung adalah 8,152. Lanjut ke slide 25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ferry. Yang keempat ada kriteria uji. Yang tadi yang awal saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Ada H1 lebih besar dari H2. Jika Z hitung lebih besar dari Z table, maka HO-nya ditolak. Jika Z hitungnya lebih kecil daripada Z table, maka HO-nya diterima. Yang kelima itu ada kesimpulan berdasarkan perhitungan dari langkah 1 sampai 3 diperoleh hasil, yaitu Z table-nya sama dengan 1,64 dan Z hitungnya itu ada 8,152. Dari perbandingan tersebut, maka kurang lebih HO-nya ditolak karena Z hitungnya lebih besar Z table daripada Z table. Maka H1 rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi dari provinsi B. Bisa dilihat di situ ada grafik HO-nya diterima atau HO-nya ditolak seperti itu. Mungkin kurang lebih penjelasan dari saya dan Kak Sulis. Bisa di next
Selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Boleh dilanjutkan oleh Kak Adi dan Kak Mita? Silakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan uji hipotesis untuk perbedaan dua rata sampel berkurang kecil atau N lebih kecil daripada 30 menggunakan distribusi T. Jadi terdapat langkah-langkah pengujiannya yaitu ada 5. Yang pertama itu formulasi hipotesis, di mana menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA menggunakan 3 kriteria. Yang pertama itu H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 lebih dari mu2, yang kedua itu H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 lebih kecil dari mu2, dan yang ketiga itu H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Dan cara yang keduanya itu menentukan tarif nyata dan nilai T tabel. Dan di sini caranya itu menentukan nilai alfa sesuai soal dan nilai T alfa atau T alfa per 2 ditentukan dari tabel. Slide berikutnya. Dan yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian. Untuk H0 mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 kurang dari lebih dari mu2, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Dan untuk yang kedua itu, untuk H0 mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 kurang dari mu2. H0 diterima jika T hitung kurang dari min T tabel. H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T tabel. Untuk H0 mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2, H0 diterima jika T hitung di antara min T tabel per 2 dan T tabel per 2. H0 ditolak jika T hitung lebih dari T alfa per 2 atau T hitung kurang dari min T alfa per 2. Dan yang keempat itu menentukan nilai uji statistik. Karena kita menggunakan perbedaan dua rata menggunakan distribusi T, maka terdapat 2 pengamatan. Yang pertama itu pengamatan tidak berpasangan. Bisa dilihat rumusnya seperti ini, di mana T hitung sama dengan X1 bar itu merupakan rata-rata, N1 itu merupakan jumlah sampel, N2 itu merupakan jumlah sampel keduanya, dan S itu standar deviasinya. Dan untuk pengamatan berpasangan, yaitu terdapat T hitung sama dengan D per standar deviasi akar N, di mana D itu DB N1 plus N2 kurang 2. Dan yang kelima itu membuat kesimpulan, di mana syaratnya itu penerimaan dan penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujian. Dan slide berikutnya. Dan di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran, sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa, dan 10 orang dengan metode terprogram. Pada akhir pelatihan, diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4, dan kelas kedua nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 45. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%, asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan variansi yang sama. Dan untuk penyelesaiannya diketahui N1 di mana jumlah sampelnya 12, N2 di mana jumlah sampel 2-nya 10, X bar 1-nya itu merupakan rata-rata pertama, yaitu 80.
Dan untuk X2 rata-rata keduanya itu 75. Standar deviasi pertamanya itu 4 dan standar deviasi keduanya 4,5. Slide berikutnya. Maka kita bisa menyelesaikan kasus contohnya itu menggunakan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu kita tentukan formulasi hipotesisnya. Di sini kita menggunakan H0 Mi1 sama dengan Mi2, H1 Mi1 tidak sama dengan Mi2. Mengapa kita menggunakan H Mi1 tidak sama dengan 2? Boleh slide sebelumnya? Di mana di soalnya itu terdapat ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Maka kita menggunakan next berikutnya. Ya. Maka kita menggunakan Mi1 tidak sama dengan Mi2. Dan yang kedua itu kita menentukan taraf nyata dan nilai J-tabletnya. Di mana alfanya itu di soalnya tadi itu 10%, sama dengan 0,1. Untuk alfa per 2-nya, bagi 2-nya yaitu sama dengan 0,05. Terus untuk dB-nya, di mana 12 itu N1 plus 10, di mana itu 10 N2. Dikurang 2, sama dengan 20. Kemudian kita lihat tabel distribusi T-nya. Maka ditemukan titiknya yaitu 1,7247. Maka kita bulatkan menjadi 1,725. Untuk slide berikutnya. Dan yang ketiga itu kriteria pengujiannya. Jadi kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila T hitung di antara min 1,725 H0 ditolak apabila T hitung kurang dari 1,725 atau T hitung lebih besar dari 1,725. Dan yang keempat itu uji statistik. Bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. Dan T hitungnya ditemukan sama dengan 2,76. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Karena T hitungnya sama dengan, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan penulisannya, seharusnya 2,76. Ya, karena T hitungnya sama dengan 2,76 lebih dari 1,725, maka H0 ditolak. Jadi, kedua metode yang digunakan dalam pelatihan tidak sama hasilnya. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengujian hipotesis dua rata-rata data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama. Pengaruh produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan bagi BADU. Jadi di sini dua perlakuan pada sampel yang sama. Data seperti ini disebut data tidak bebas atau non-independen. Di sini ada beberapa prosedur tentang pengerjaannya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Di sini ada uji satu arah kanan yaitu H0 dia sama dengan UD sama dengan 0. Apabila terus yang berikutnya H delta sama dengan UD lebih besar dari 0. Begitu juga berikutnya uji satu arah kiri dan uji dua arah dengan UD sama dengan U1 dimin U0. Kemudian prosedur pengujian hipotesis untuk data yang kedua, prosedur pengujian hipotesis untuk data berpasangan yang kedua yaitu menetapkan taraf nyata. Misalnya taraf nyata sigma A, sigma adalah 5%. Selanjutnya menghitung nilai dari T sigma. Data derajat kebebasannya adalah N-1. Kemudian prosedur yang ketiga, menguji uji hitung statistik.
uji statistik hitung yang digunakan pada uji ini adalah sebagai berikut, yaitu dengan rumus T0 sama dengan D bar per simpang D per N per akar N dengan simpang D sama dengan sigma D pangkat 2 I min sigma DI pangkat 2 per N di per N min 1. Di sini ada keterangannya, yaitu T0 sama nilai distribut T, kemudian yang D adalah rata-rata dari perbedaan data berpasangan, SD standar devisa dari perbedaan data berpasangan, yaitu N banyaknya sampel. Pada prosedur yang keempat, kita menentukan kriteria keputusan untuk menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut. Jika uji satu arah, jika T0 lebih besar daripada H0, maka H0 ditolak. Kemudian jika T0 kurang dari H0, maka H0 diterima. Kemudian untuk uji satu arah kiri, jika T0 lebih kecil daripada T0 sama dengan maka H0 ditolak. Jika T0 lebih besar daripada T0, maka H0 diterima. Untuk uji dua arah, yaitu jika T0 lebih besar min TA per 2 atau T0 lebih T0 kurang dari min TA per 2 atau T0 lebih dari TA per 2, maka H0 ditolak. Kemudian jika min TA per 2 kurang dari T0 dan T0 lebih dari TA per 2, maka H0 diterima. Berikut merupakan contoh pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Contoh soalnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi. Berikut beberapa sampelnya. Sampel 5 berat badan mahasiswa. Dan berikut mahasiswa bernama Akbar, yaitu berat badan sebelum skripsi 65, sudah skripsi 58, Wati 54, sebelum dan sesudah skripsi jadi 48, Rahma 42 sebelum skripsi dan sudah skripsi 40, Denia sebelum skripsi 55 dan setelah skripsi 65, Aina 50 sebelum skripsi 50 dan setelah skripsi 72. Dengan tabel ini, kita akan ujilah dengan taraf nyata 5% untuk mengetahui adanya perbedaan berat badan mahasiswa sebelum dan sudah menyelesaikan skripsi. Di sini, dari perutan yang kita tahu dari soal yang tadi, di sini kita mencari baku selisih sampel terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada penambahan tabel, yaitu untuk mengetahui data uji tadi berpasangan atau tidak. Nah, karena di data tadi yang pertama ini kita ketahui data berpasangan, hal ini didapat dari mana? Hal ini dilihat dari masing-masing sebelum dan sudah. Nah, berarti ini kan satu data. Nah, satu data antara data sebelum dan sesudah. Nah, itu jadi disebut data berpasangan. Nah, di sini kita dapat, kita harus mencari D dan D pangkat 2. Untuk mencari D, rumusnya yaitu sebelum berat badan sebelum skripsi dikurang berat badan sesudah skripsi. Nah, seperti contoh pada ini sampel Akbar, yaitu berat badan sebelum skripsi 65, sudah skripsi 58. Nah, ini diperoleh selisihnya yaitu 7. Nah, seperti hal yang berikutnya. Kemudian dalam menentukan
D pangkat 2 itu hasil D kita pangkat 2 kita pangkat 2-kan. Hal ini juga untuk apabila dia bernilai min seperti Denia pada sampel Denia yang sebelumnya 55, kemudian setelahnya 65, berarti kan dia min 10. Kalau kita pangkatkan menjadi plus. Begitu seterusnya. Di sini kita lanjut lagi ke mencari simpang baku selisih sampel. Pada simpang baku selisih sampel, yaitu kita merumusnya sebagai berikut. Sigma D pangkat 2 hasil ini dimin dengan sigma D dalam kurung pangkat 2 per N di per N min 1. Kemudian di sini diperoleh sama dengan kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 673. 673 ini hasil dari ini, jumlah hasilnya. Di min 289 per 5 per 4. Hasil 4 tadi diperoleh dari mana? Hasil 4 diperoleh dari 5 min 1 atau N min 1 ini. Kemudian di sini kita peroleh yaitu hasil ininya 615,2 per 4, yaitu akar 615,2 per 4. Yaitu kita peroleh hasil akhirnya 12,402. Di sini saya lupa menjelaskan, di sini tadi ada nilai rata-rata khusus untuk D ini nanti akan berpengaruh kepada langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai taraf nyata yang digunakan. Nilai taraf nyata yang digunakan adalah 0,05. Nah, ini dapat dari mana? Ini didapat dari taraf nyata ini, 5% didesimalkan. Di sini kita peroleh dengan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan dx bar min D0 per simpang baku per akar N. Sama dengan min 3,4. Nah, ini kita dapat rata-rata tadi. Dx bar, rata-rata dari dx bar. Kita dapat 3,4 min 0 per 12,402 per akar 5 atau akar N. Sama dengan min 3,4 per 5,55. Kita peroleh di sini hasil akhirnya min 0,61. Kemudian berikutnya kita menentukan kriteria keputusan. Dari rumus-rumus sebelumnya, hasil-hasil sebelumnya, kita memperoleh hasil keputusan yaitu T tabel sama dengan sigma per 2 sama dengan T per 0,05 per 2 dengan simpang baku 4 sama dengan T 0,025 dengan simpang baku 4 diperoleh 2,776. Hal ini diperoleh dari mana? Sama halnya dengan cara-cara sebelumnya, kita menentukan dari tabel, yaitu di T tabel kita peroleh angka 4. Jadi kita fokus ke urutan 4 ini, kemudian di T-nya, T0,025 ini adalah one tile. Kita fokus ke one tile-nya yaitu di sini. Nah, kita temukan titik temunya. Nah, titik temunya ini kita peroleh 2,776. Nah, keputusan
keputusan dari hasil yang tadi itu bisa kita gambarkan dengan kurung min T tabel sama dengan min 2,776 lebih besar dari T hitung sama dengan min 0,61. Kemudian lebih besar dari T tabel sama dengan 2,776. Artinya apa? Di atas ini tadi sudah dijelaskan. Artinya dalam kasus ini hitungan ini kita memperoleh hasil terima H0. Kita bisa simulasikan pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini merupakan yang di arsir merah-merah ini adalah min T tabelnya. Nah, ini ada daerah tolak H0, yang hitam ini terima H0, yang merah ini tolak H0. Seperti indikatornya kita lihat dari sini, nilai-nilainya. Nah, pada kesimpulannya, dalam kasus ini kita peroleh kesimpulan yaitu UD sama dengan 0. Berarti berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi adalah sama. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekanan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis proporsi bersama dengan Syifa Syahbani. Pengujian hipotesis proporsi. Proporsi adalah suatu pecahan, rasio, atau proporsi yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Pengujian hipotesis proporsi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Seumpama P merupakan proporsi untuk sampel, proporsi sampel P adalah P sama dengan jumlah karakteristik tertentu dalam sampel dibagi dengan jumlah sampel. Lanjut. Dalam menguji proporsi sampel populasi, ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu data sampel yang diperoleh dengan perhitungan, hasil dari percobaan diklasifikasikan dalam dua kategori yang mutually eksklusif, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas untuk sukses pada tiap perlakuan adalah sama, tiap-tiap perlakuan adalah independen. Lanjut. Langkah-langkah pengujian hipotesis proporsi. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Kemudian, kita menentukan taraf signifikansinya. Kemudian, kita menentukan statistik uji yang sesuai, uji Z atau uji T. Lalu, kita hitung nilai Z table atau T table. Kemudian, hitung nilai Z hitung atau T hitung. Berikutnya, gambar daerah kritisnya, atau daerah penolakan dan penerimaan H0. Lalu, tentukan kriteria uji sesuai jenis ujinya. Yang terakhir, menentukan keputusannya. Tolak H0 jika nilai uji statistik jatuh pada daerah kritis dan sebaliknya terima H0. Contoh 1, seorang pejabat bank konvensional berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji pendapatnya tersebut, kemudian diteliti sebanyak 225 orang petani peminjam kredit, ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit. Dengan A sama dengan 10%, ujilah pendapat tersebut. Diketahui N sama dengan 225, X sama dengan 150, P sama dengan 70%, atau bisa disederhanakan menjadi 0,7, alfa sama dengan 10%. Lanjut.
Prosedur pengujian hipotesis. Rumusan hipotesis H0 dibagi dengan P sama dengan 0,70, H0 dibagi dengan P kurang dari 0,70. Yang kedua, menetapkan taraf nyata. Dari soal diketahui nilai dari alfa sama dengan 10%, selanjutnya dihitung nilai dari Z-table. Z-table alfa sama dengan 1,28, perhitungannya di mana 10% sama dengan 0,1 terletak pada antara 1,2 dan juga 0,08 pada tabel Z di kurva negatif. Yang ketiga, hitung nilai Z0. Z0 sama dengan X dikurang NP0 per akar NP0 dikali dengan 1 kurang P0 sama dengan 150 dikurang 225 dikali 0,70 per akar dari 225 dikali 0,70 dikali 0,30 sama dengan 150 dikurang 157,5 per 6,87 sama dengan min 1,09. Lanjut. Keputusan dan kesimpulan. Karena Z0 sama dengan min 1,09 dan Z alpha sama dengan min 1,28, maka H0 diterima. Kesimpulannya pendapat pejabat tersebut adalah benar. Lanjut. Selanjutnya contoh kedua. Seorang pemborong menyatakan bahwa di 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Richmond dipasang suatu alat pemompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 15 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas? Gunakan taraf nyata 0,10. Dari pertanyaan tersebut, kita dapat merumuskan hipotesisnya. H0 bagi P sama dengan 0,7, H1 bagi P tidak sama dengan 0,7. Berikutnya, untuk tarafnya A sama dengan 0,10. Lalu untuk wilayahnya didapat X kurang dari sama dengan 7 dan X lebih dari sama dengan 14. Lalu perhitungannya diketahui X-nya sama dengan 8. Dari hasil tersebut dapat diputuskan terima H0 dan disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborong di atas. Silahkan dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Pengujian hipotesis perbedaan dua proporsi. Kadangkala penelitian dihadapkan pada masalah pengujian hipotesis perbedaan dua proporsi. Pengujian hipotesis perbedaan dua proporsi atau disebut juga uji beda dua proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item. Contohnya, proporsi ahli bedah saraf di suatu kota sama dengan proporsi ahli bedah saraf di kota lain. Ingin diketahui apakah proporsi perokok yang mengidap kanker paru-paru melebihi proporsi orang yang tidak merokok yang mengidap kanker paru-paru. Welpol dan Maiman 1995. Perbedaan proporsi penduduk yang setuju dengan program KB, perbedaan proporsi nasabah yang tidak puas dengan dua bank. Ada kalanya proporsi dari dua contoh perbedaan proporsi di atas adalah sama sehingga akan mengakibatkan perbedaan dua proporsi tersebut menjadi 0. H1 sama dengan H2, maka H1 kurang H2 sama dengan 0. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang alat-alat untuk pengujian hipotesis perbedaan dua proporsi. Ada beberapa alat statistik klasik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan dua proporsi. Di antaranya, yang pertama ada uji Eksak-Fisher. Uji Eksak-Fisher ini didasari pada distribusi hypergeometrik dan digunakan untuk jumlah ukuran sampel kecil, yaitu kurang dari 20. Yang kedua, ini typo. Yang kedua, uji C-kuadrat per person dengan koreksi Yates. Dan yang ketiga, uji dengan pendekatan normal. Dan untuk alat statistik modern sendiri, kita bisa menguji hipotesis dua proporsi dengan aplikasi Microsoft Excel.
Mungkin itu saja, bisa kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, ini merupakan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami sebenarnya mohon maaf kepada teman-teman apabila dari kami terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi atau mengucapkan tentang nama simbol atau penjelasannya kurang jelas. Mungkin dari itu kami sebelumnya minta maaf. Selanjutnya kami akan buka tentang sesi pertanyaan. Di sini ada yang mau bertanya teman-teman atau misalnya kurang jelas dalam penjelasan di poin mana atau gimana? Kami persilahkan. Iya, kami persilahkan kepada dua penanya. Ya, halo. Halo, ada suara saya? Ada Bang, gimana? Ya, oke. Saya Beni Dwi Saputra dari Kampus Harapan Indah, Fakultas Ilmu Komputer. Saya mau nanya, ini kan dari tadi menentukan hasilnya dari Z table sama table-table semuanya ya. Nah, cara menentukan yang isi tabelnya itu gimana? Terus Z table itu apa gitu? Apakah ibaratnya Z table itu emang udah ada sendiri atau kita bisa nentuin? Pertanyaan itu. Pertama pengertiannya dulu deh. Z table itu seperti apa, dan sama isinya itu dapat dari mana? Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak. Kami akan menjawab nanti. Kemudian yang berikutnya. Ya, silahkan. Yang rasain silahkan. Cecep Mohaimin dari kelas informatika, izin bertanya. Jadi pada saat kapan atau pada saat sampel apa kita menggunakan hipotesis ini, dan bagaimana bagaimana ketika kita melakukan uji hipotesis dan hasilnya tidak sesuai. Itu aja mungkin. Terima kasih. Bisa diulang Kak Cecep yang pertanyaan terakhir? Halo? Ya. Bisa diulang? Baik. Pertanyaannya yang pertama, pada saat kapan atau pada data atau sampel apa kita bisa melakukan hipotesis? Oke. Ya, terus? Yang selanjutnya, ketika kita uji hipotesisnya itu salah atau misalkan gagal, itu efeknya gimana gitu? Maaf kalau misalkan kurang jelas, mungkin tahu arahnya gitu. Makasih ya. Baik, ini sudah penuh dua penanya. Kami mohon waktunya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan.
Saya boleh bantu jawab dari pertanyaan Kak Beni nggak? Siap, silahkan Kak. Benar. Mungkin jawaban saya sedikit membantu dari pertanyaan Kak Beni. Salah satunya dari pertanyaan Kak Beni itu, apa sih pengertian tabel Z? Iya nggak? Oh ya, apa pengertian tabel Z? Cara menentukan isi tabel Z, cara membaca tabel Z, dan isi tabel Z itu apa? Setahu saya dalam kasus pengujian hipotesis ini, tabel Z itu udah ditentukan ketetapan ya menurut saya. Sebentar. Dan tabel Z ini merupakan tabel yang itu berisi tentang presentasi luasan daerah di bawah kurva berdistribusi normal yang dihitung berdasarkan Z-score. Tabel Z ini itu hanya digunakan untuk data yang bersifat distribusi normal, seperti beberapa contoh yang telah kita lakukan presentasi tadi itu udah kita jelaskan dari awal. Misal dari pengujian hipotesis dua rata-rata data saling independen itu kan udah dijelaskan bahwa dalam uji ini itu tipe data yang digunakan itu harus bertipe data numerik dan berdistribusi normal. Jadi udah kayak udah berdistribusi normal, jadi udah masuk kriteria dalam penentuan tabel Z. Nah, sedangkan tabel Z itu menunjukkan suatu skor Z-score di mana kolom pertama itu berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama. Dan baris pertama dari tabel statistik itu menunjukkan bilangan di tempat desimal kedua. Jenis-jenis tabel Z itu banyak ya, seperti tabel Z kumulatif Foreman, itu menunjukkan tentang luasan daerah di bawah kurva normal dimulai dari rata-rata berdistribusi normal standarnya itu 0. Sedangkan tabel Z kumulatif itu dia itu di bawah kurva normal dari negatif infinity atau negatif tak terhingga sehingga menuju ke sebelah kanan atau sampai Z-score yang diinginkan. Tabel Z yang ketiga itu tabel Z komplementari kumulatif. Tabel Z komplementari kumulatif itu dia itu merupakan luasan daerah di bawah kurva dari Z-score yang diinginkan menuju ke sebelah kanan sampai tak terhingga. Dengan kata lain itu peluang dari suatu nilai itu lebih daripada Z. Dalam penentuan tabel Z itu menurut saya udah ada beberapa ya tabel Z, maksudnya dari beberapa contoh soal yang mungkin yang diinginkan itu masuk dalam tabel Z yang mana gitu kan. Nah, dalam penentuan tabel Z itu udah dijelaskan bahwa dilakukan dari sebentar. Kak Adi bisa ke slide ini enggak? Ke slide 24. Misal nih, dalam satu contoh soal yang saya uji tadi itu kan dia menentukan tentang partisipasi politik dari dua provinsi, yaitu Provinsi A dan Provinsi B, di mana dia itu menguji apakah Provinsi A itu lebih tinggi partisipasi politiknya dibanding dengan B dengan standar deviasi atau rata-rata partisipasi yang udah ditentukan atau beberapa data sampel yang udah dikumpulkan gitu kan. Nah, dalam tabel Z itu dihitung dengan menggunakan taraf signifikan. Taraf signifikannya itu udah ditentukan 5%, sehingga dalam pengujian tabel Z itu dengan rumusnya yaitu P sama dengan 1 min alfa, di mana dihasilkan 0,95. Nah, dalam penentuan tabel 0,96 itu, maka kita kan dalam tabel ini kan banyak ya data-datanya ya. Nah,
dalam penentuan tabel Z itu tidak boleh lebih dari P atau hasil yang tertera tadi. Jadi yang diambil itu yang sebelum dari 0,95. Maka di situ saya diambil terletak antara 1,6 dengan 0,4. Maka tabel Z yang dihitung itu didapatkan dari penjumlahan kolom sebelah kiri dengan kolom baris atas, yaitu 1,6 ditambah 0,04 dan sama dengan 2,64. Bisa ke slide ini nggak, Kak? Nah, bisa ke slide 25. Nah, setelah mendapatkan beberapa tabel Z atau tabel hitung yang udah dihitung tadi, itu digunakan untuk menentukan apakah H0 itu diterima atau H0 itu ditolak. Dan diketahui bahwa hasil dari perbandingan Z hitung atau Z tabel itu dihasilkan yaitu Z hitungnya itu lebih besar daripada Z tabel. Maka dalam penentuan hipotesis tersebut, provinsi politik A itu lebih tinggi daripada provinsi B. Mungkin itu sedikit membantu dari jawaban dari pertanyaan Kak Beni. Selebihnya, mungkin Bu Winda bisa mengkoreksi pernyataan saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Maaf, Kak Beni udah terjawab semua nggak? Sudah jelas belum, Bang? Sudah cukup jelas sih, cuman saya masih bingung aja isi kolomnya itu kayak kan Z table itu kan ada 2 arah ya, isinya itu dari mana, cuman masih bingung aja. Nggak apa, udah cukup kok penjelasannya. Kalau Z table itu menurut saya udah ketetapannya, Kak. Tapi kalau kriteria uji atau hipotesis itu terdapat beberapa parameter. Jadi parameter yang digunakan itu berdasarkan soal cerita yang diinginkan. Kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih. Baik, sudah menjawab ya Bang Beni ya. Oke, terima kasih. Maaf Bang Beni, bisa cantumkan nama dan NIM di kolom chat nggak Bang? Maaf ya. Udah dicantumkan kalau nggak salah. Halo. Sudah saya cantumkan kalau sudah saya cantumkan. Siap Bang, makasih Bang. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan dari Bang Cecep. Tadi Bang Cecep bertanya pada saat apa kita menggunakan uji hipotesis. Kemudian yang kedua, ketika uji hipotesis itu gagal, apa yang menjadi dampaknya gitu kan? Sebelumnya di sesi ini pengertiannya dulu dari pengertian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan yang dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang sedang diuji. Dalam pengertian yang telah dijelaskan ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada materi ini tuh kita akan fungsinya buat apa sih gitu kan? Nah, fungsinya yaitu menentukan keputusan untuk menolak atau menerima hasil hipotesis yang sedang diuji. Jadi kalau misalnya dengan cara ini hasilnya yang bisa diuji, dengan cara apa kita melakukannya itu tergantung dari data yang diuji itu apa. Kami tadi kan sudah menjelaskan tentang ada 5 pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis 1 arah, hipotesis 2 rata-rata, yang ketiga hipotesis tentang 2 rata-rata data berpasangan, yang keempat hipotesis tentang proporsi, yang kelima hipotesis tentang perbedaan 2 proporsi. Dari masing-masing tadi
di penjelasan masing-masing tadi sudah dijelaskan. Di sini terdapat misalnya hipotesis satu arah. Nah, hipotesis satu arah, maaf. Misalkan di sini pengujian hipotesis dua rata-rata data saling independen. Nah, ini digunakan untuk apa? Di sini sudah dijelaskan tadi. Untuk Kak Cecep, kita bisa nanti saya bisa share hasil ini, bisa dilihat di PPT yang dikirim ke grup kelasan gitu, Kak. Nah, kemudian itu yang jawaban nomor 1. Jadi lebih jelasnya, setiap pengujian ini nanti kita bisa saling hipotesis ini tuh dipakai buat apa gitu kan. Hipotesis ini tuh kita gimana nih cara kita nentuin ini hipotesis apa nih, hipotesis dua rata-rata atau hipotesis apa. Kan hipotesis ada 5 subbab nih. Jadi kita menentukannya gimana. Nah, ini ada ciri-cirinya, Kak, tadi udah dijelaskan. Sama yang kayak tadi saya jelaskan di sini. Misalnya tentang dua rata-rata. Nah, dua rata-rata ini kita pakai untuk apa? Kalau semisal kita menemukan data yang seperti ini. Data yang dia itu misalnya satu data yang berpasangan. Dan yang berpasangan ini maksudnya apa? Berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Nah, nilai indikator ini itu tuh masih satu ini sama misalnya sama sampel akbar gitu. Jadi dia ini hipotesis data berpasangan gitu. Seperti halnya dengan yang lain-lainnya, Kak. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan tentang ketika uji hipotesis gagal, apakah yang akan terjadi? Nah, ketika kita menguji hipotesis yang gagal, itu tuh kesalahannya tuh fatal. Harusnya hipotesis itu harus bersifat valid, terkini, dan relevan. Nah, bagaimana jika semua itu tidak terpenuhi? Maka hipotesisnya akan salah dan menyesatkan. Nah, untuk itulah peneliti harus pandai-pandai dalam memilih sumber kepustakaan yang akan semacamnya ini terjadi. Nah, maka kita harus sebagai yang tadi kita harus berhati-hati untuk menentukan atau memilih tentang data tadi. Kemudian di sini terdapat dari kesalahan tadi itu yang paling banyak apa sih kan? Yang paling banyak terdapat kesalahan yang saya dapat yaitu ada 2 kesalahan di dalam pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dalam kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 padahal H0 yang benar. Nah, di sini itu disebabkan apa? Karena makin besar simpang baku atau sigma tadi, delta A tadi, apa dengan mana ya? Maaf, sebentar. Nah, delta A ini tadi, itu misalnya semakin lebih besar, itu makin besar kemungkinannya H0 atau ditolak secara kekeliruannya. Kalau misalnya kesalahannya itu lebih kesalahannya lebih kemana? Kesalahannya bukan pada datanya, pada penghitung datanya. Ya, karena di sini untuk menentukan hasil penguji hipotesis ini ditentukan untuk mengukur seberapa valid hasil penelitian kita gitu kan. Itu sih cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menambahkan bisa menambahkan, atau misalnya saya salah dalam penjelasan atau pengertian yang saya dapat nanti bisa diluruskan oleh Bu dosen. Bagaimana Bang Cecep?
Halo? Apa bisa diterima Bang Cecep penjelasannya? Kayaknya Kak Cecepnya live deh. Nggak ada nih di sini. Iya nih. Izin tadi informasi dari Cecepnya sambil kerja soalnya. Oh baik Kak, terima kasih informasinya. Nanti disuruh apa? Maaf, nanti info NIM dan nama di grup aja ya Kak ya, untuk data kami. Baik. Baik, sebelum kita tutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini teman-teman ada yang ada masukan atau saran untuk kami agar kedepannya kami lebih baik lagi, entah itu saran yang membangun atau saran sebagainya. Apabila tidak ada, kami tutup presentasi dari kami, dari kelompok 2, yaitu tentang materi penguji hipotesis. Selanjutnya nanti apabila kami ada kesalahan dalam ini, kami mohon dimaklumi atau kami mohon maaf apabila penjelasan kami kurang tepat dalam penyampaiannya atau penjelasannya. Sebenarnya kami mohon maaf juga kepada Bu Winda apabila ada materi-materi yang kurang sesuai atau bagaimana. Selanjutnya kami tutup. Sekian dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.